Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Ya, boleh. Silakan. Kita mau mewawancarai Bapak sebentar mengenai dilema. Begini, seandainya Bapak dihadapkan oleh sebuah kasus. Kasus itu timbul dari anak murid kita. Murid kita ini orangnya pintar, mewakili SD kita kemana-mana. Terus saking kan sibuknya dia itu karena ikut lomba terus, akhirnya pelajaran dia di sekolah tinggal dan nilai-nilainya pun kosong. Padahal saat ini sudah kenaikan kelas. Nah, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Sedangkan di mata masyarakat dia ini pintar, kalau tidak dinaikkan bagaimana sedangkan nilainya tinggi? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dihadapkan dengan dilema problem sekolah terhadap siswa. Siswa ini dia memiliki potensi non akademik. Jadi dalam arti kata dia mewakili sekolah kita dalam setiap kegiatan, bahkan prestasinya sangat bagus. Belajar dari pengalaman itu, hal itu memang pernah terjadi. Jadi kita memiliki program di sekolah, itu memiliki program dan prioritas untuk siswa yang berprestasi, khususnya mewakili sekolah. Jadi dalam arti kata memang siswa ini dia disibukkan dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk memupuk biar dia ini berprestasi. Di samping itu guru kelas yang membidangi atau yang guru kelasnya terhadap siswa ini, memang kita ada program prioritas. Dalam arti kata anak ini ketika dia mengikuti kegiatan di luar, dalam arti kata misalnya hari ini dia ada perlombaan misalnya di luar, sementara hari ini di kelas itu ada kegiatan ulangan harian ataupun tes atau kegiatan latihan lainnya. Jadi itu tadi kita memiliki program prioritas tadi. Jadi khusus anak ini dia sudah diberikan poin, kemudian pada hari tertentu dia harus dipanggil, kemudian pada saat dia tidak mengikuti kegiatan ekstra sekolah ataupun mewakili sekolah, dia diprioritaskan kemudian dipanggil untuk mengikuti ulangan tersebut. Mungkin pada saat ulangan harian di kelas itu mencapai 20 soal. Jadi berhubung anak ini karena kesibukannya banyak, mungkin dia lebih diberikan keringanan lagi, mungkin ada beberapa soal ya. Jadi anak ini otomatis ya dia diprioritaskan. Jadi kalau di program kita anak seperti ini tidak ada ceritanya tidak naik. Jadi walaupun dia prestasi akademiknya agak kurang menonjol, tapi dia diprioritaskan. Jadi dalam arti kita ketika kenaikan kelas dia harus dinaikkan seperti itu. Oke. Nah itu berarti bujukan moral ya Pak ya? Iya. Dilemanya. Iya betul. Kita dihadapkan kepada bujukan moral. Terus bagaimana seandainya Bapak dihadapkan kepada dua pilihan? Misalnya di sekolah kita ini misalnya mengalami penurunan murid. Yeah. Nah, otomatis kalau penurunan murid, dana pos yang kita dapatkan pasti akan berkurang dan operasional sekolah pun akan berkurang. Nah, sedangkan kita di sekolah kita
ada 5 orang yang menjadi guru honor. Iya. Nah, untuk menghadapi tersebut, otomatis kita akan kesusahan untuk menggaji dari guru honor tersebut. Namun, bagaimana dari sudut pandang Bapak supaya guru honor ini untuk jangka panjangnya, untuk kemajuan sekolah kita tetap ada, namun dengan dana yang ada dia bisa tetap melanjutkan berhubungan dengan melanjutkan kerja samanya di sekolah ini. Bagaimana Bapak menyikapi kasus tersebut? Mengenai hal artinya berkurangnya murid di sekolah kita itu otomatis berpengaruh langsung dengan pendanaan sekolah. Itu dana operasional sekolah, itu BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi salah satu trik kita ya kenapa murid kita ini berkurang, ya otomatis karena masyarakat itu melihat potensi dan mutu dari sekolah itu. Jadi kita harus meningkatkan mutu sekolah kita. Bagaimana menarik minat masyarakat biar masyarakat berbondong-bondong atau berpacu untuk mendaftarkan anaknya di sekolah kita. Jadi dalam arti kata di sekolah kita harus tingkatkan mutu sekolah kita, kemudian kan kita adakan banyak kegiatan baik itu kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan yang ada di lingkungan sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar seperti itu. Nah, kemudian untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, otomatis ya di sekolah, kebetulan di sekolah saya ini ada kebetulan di lingkungan sekolah itu ada nanam sawit. Jadi artinya sawit inilah yang dipotensikan atau yang diberdayakan untuk membantu membayar kekurangan dana khususnya untuk guru honor seperti itu. Jadi yang jelas itu kita harus menarik minat masyarakat dulu, biar masyarakat menyenangi sekolah kita, biar mereka berpacu atau termotivasi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita. Dan alhamdulillah itu pun sudah terjadi di sekolah kami. Kalau dulunya muridnya agak kurang, sekarang alhamdulillah sudah lumayan ramai seperti itu ya di sekolah kita. Berarti kita tidak serta-merta langsung memecat karena kekurangan dana tadi. Iya, tidak, malah itu menjadi dilema sekolah itu sendiri. Kita pecat. Jadi dalam arti kita ya menggali dana yang lain. Ya seperti di sekolah ini kan ada sawit, ada beberapa batang, ya alhamdulillah cukup untuk menggaji guru. Tapi ada alternatif lain yang dimusyawarahkan untuk mengatasi dari masalah yang ada tadi. Iya, benar. Ya, seperti itu. Terus misalnya seperti ini, Bapak dihadapkan pada 2 masalah. Misalnya masalah tersebut, misalnya masalah pribadi. Masalah pribadi ini yang harus Bapak laksanakan. Tapi dia berbenturan waktunya dengan kepentingan yang ada di sekolah. Dari dilema tersebut, bagaimana Bapak menyikapi? Ya artinya di sekolah kita kan ada struktur organisasi kita kan. Di sana itu ada kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, ada bendahara, ada sekretaris. Nah, ketika ada sebuah problem di pribadi kita sebagai kepala sekolah ataupun sebagai guru, itu artinya kita memang mungkin kita ya ada struktur tadi, artinya pada saat itu mungkin kita tidak bisa menghadiri sekolah atau kegiatan di sekolah, maka kita menyampaikan kepada mungkin wakil kepala sekolah kita ataupun bendahara ataupun sekretaris di sekolah kita agar bisa mengkondisikan kegiatan di sekolah pada hari ini. Kebetulan saya pada hari ini mungkin ada suatu problem yang harus diselesaikan, baik itu di rumah saya sendiri ataupun mungkin problem harus diselesaikan di desa misalnya seperti itu. Jadi memang
kita itu harus terstruktur dan adanya kerjasama yang solid di antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah seperti itu. Jadi ya dengan adanya hal seperti itu, ya insya Allah semua problem bahkan kegiatan belajar mengajar di sekolah pun itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Kalau dari pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah, tantangan yang paling besar itu menurut Bapak itu dari segi mana? Sebenarnya tantangan yang ada di sekolah itu memang ada, ya khususnya terutama mengenai artinya kerjasama antara wali murid dengan sekolah tersebut. Itu merupakan tantangan, dalam arti kata misalnya beberapa waktu yang lalu misalnya kita mengadakan kegiatan perlombaan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi sekolah kita ingin mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan gerak jalan seperti itu kan. Sementara di sekolah kita udah ngelatih itu ada 2 regu, 2 regu, kemudian otomatis gerakan mereka kan beda-beda. Pas begitu hari H mau melaksanakan kegiatan, anak-anak banyak yang mundur karena tidak disuruh oleh orang tuanya, tidak disuruh oleh wali murid seperti itu. Jadi otomatis itu merupakan tantangan. Sementara kita udah pas, ya aturan pelatihan kita, gerakan mereka udah pas, tapi dengan adanya kurang dukungan dari wali murid ya seperti itu. Jadi akhirnya kita ngirim satu regu dengan gerakan yang seadanya, sementara yang tadi udah bagus, sangat bagus. Kemudian ada lagi misalnya kurang dukungan dari orang tua, misalnya kita mengadakan kegiatan belajar tambahan di sekolah ini. Ya, kenapa kamu kemarin nggak hadir? Saya tidak disuruh oleh orang tua. Jadi itu merupakan tantangan di sekolah ini. Nah, jadi itu saja mungkin tantangan yang terberat di sekolah ini, artinya kurangnya dukungan dari wali murid. Artinya dengan perlahan kita mulai mengajak biar wali murid bisa mendukung atau bekerja sama dengan kegiatan proses belajar mengajar maupun kegiatan non akademik yang ada di sekolah ini. Berarti untuk kedepannya bagaimana caranya supaya sekolah kita ini lebih maju lagi? Adakah langkah-langkah atau trik-trik yang Bapak? Ya, strategi untuk meningkatkan mutu sekolah ini tadi, ya artinya diadakan yang terutama itu diadakan kerjasama dengan wali murid. Artinya kita mengadakan musyawarah, rapat wali murid, kemudian di rapat itu kita musyawarahkan, kita bahas supaya saling dukung untuk kegiatan tersebut. Kemudian terhadap tenaga pendidik atau tenaga pengajar yang di sekolah ini kita pacu, kita motivasi untuk terus mengadakan kegiatan belajar mengajar di kelasnya, terutama itu dengan tatap muka penuh terhadap siswa tersebut, yang jelas dengan mengadakan metode mengajar yang pas, terutama itu ya artinya menggunakan alat peraga, artinya metode mengajar demonstrasi, artinya kegiatan nyata dari pokok bahasan yang ada diajarkan pada siswa tersebut. Ya seperti itu. Oke, kira-kira sudah terjadwalkah apa spontan saja Bapak untuk melaksanakan trik-trik tersebut? Untuk saat ini memang sudah terjadwal, dalam arti kata kepala sekolah itu mengadakan supervisi kelas, itu baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi memang itu sudah terprogram dan terjadwal. Jadi persiapan mengajar yang diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru itu memang benar adanya disiapkan. Kemudian ya alhamdulillah sudah
sudah, artinya setelah diadakan supervisi kegiatan atau metode belajar mengajar Bapak Ibu di kelas itu sudah tepat sasaran seperti itu. Jadi memang sudah terjadwal. Sudah terjadwal berarti ya. Ya. Terus faktor-faktor apa saja kah yang mempermudah atau adakah orang-orang yang mempermudah trik-trik Bapak tersebut atau membantu Bapak tersebut dalam mewujudkan kemajuan ke depannya? Ya, maksudnya faktor-faktor Ya, yang membantu dalam mengambil keputusan atau adakah guru-guru yang ya, membantu? memang ya artinya dalam mengambil sebuah keputusan itu memang terutama diadakan dulu musyawarah, kemudian diadakan tanggapan, kemudian diadakan pertanyaan atau pernyataan setuju tidak setuju. Jadi artinya memang dalam mengambil sebuah keputusan itu memang kita harus mengadakan musyawarah, kemudian menghasilkan keputusan yang solid. Artinya memang ada dukungan yang positif terhadap program-program tersebut dari peserta musyawarah atau dewan guru yang kita ambil sebuah kebijakan ini tadi. Jadi artinya memang sebuah keputusan itu tidak secara spontan, memang harus melalui proses dengan mengadakan musyawarah. Oke. Nah, dari sekian lama Bapak menjadi kepala sekolah, pastilah berhasil menyelesaikan kasus-kasus. Nah, di antara kasus-kasus tersebut pastinya ada yang namanya pembelajaran. Nah, pembelajaran yang seperti apa yang dapat Bapak petik dari kasus-kasus yang telah selesai? Ya, sebenarnya pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus-kasus yang ada di sekolah ini, yang jelas itu ada pembelajaran yang bersifat atau bernuansa positif. Dalam arti kata, ya banyaknya tanggapan masyarakat, kemudian tanggapan dewan guru, bahkan peserta didik, murid itu sangat antusias menanggapi dengan secara positif, ya sangat luar biasa. Artinya ada beban moral baik seperti itu. Jadi artinya dari pengalaman yang telah saya alami selama ini, artinya dengan adanya kasus-kasus seperti ini, ya artinya sedikit banyaknya kita ada sebuah pujian artinya. Jadi kegiatan kita menjadi positif dan alhamdulillah berhasil meraih prestasi baik itu di akademik maupun non akademik. Ya, dalam arti kata mutu dari sekolah ini sudah mulai membaik dan wali murid pun sudah mulai tertarik untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Jadi insya Allah tidak kekurangan murid seperti itu. Oke, alhamdulillah wawancara kita udah selesai. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan bisa terlaksana dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Pak sudah memberikan waktunya. Semoga sekolah kita maju lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi. Ini kami akan meminta waktunya sebentar, boleh ya, untuk mewawancarai Ibu mengenai kita pendidikan. Nah, bagaimana Ibu untuk mengidentifikasi kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Untuk mengidentifikasi itu, yang jelas yang pertama kita koordinasikan dulu kepada guru-guru, kemudian kita sering mengadakan sharing di sekolah, kemudian sering melakukan koordinasi dan
perbaikan, sehingga untuk mengatasi dilema tersebut kita bisa dalam satu kata, satu tujuan, dan satu kesepakatan. Terus bagaimana ibu dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya kalau dilema etika itu, ya itu kan sama-sama benar, tingkahnya benar, kalau ini nilainya benar. Yang salah satunya lagi dilema moral, yaitu yang satu itu mengandung nilai kebajikan, yang satunya lagi mengandung nilai salah. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bicarakan bersama. Kemudian yang pertama itu langkahnya kita duduk bersama, kemudian membicarakan bersama, memusyawarahkan dengan kedua belah pihak. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, dari hal-hal yang mengambil keputusan tersebut kan sudah dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Apakah sudah efektif menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya itu insya Allah sudah efektif, karena itu tadi sudah kita bicarakan bersama, kemudian mengambil keputusan pun kita adakan bersama-sama, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau yang diterbelakangkan ininya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambil keputusan? Yang dianggap efektif misalnya apakah dari etikanya atau apakah dari pengambil keputusan berdasarkan moral? Saya rasa untuk kedua-duanya ya Bu ya, karena etika dan moral itu berkesinambungan, kedua-duanya merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Disesuaikan dengan kasusnya. Ya, disesuaikan dengan kasusnya. Tak kala itu dia membutuhkan etika moral, kita pakai etika moral. Kalau ini ya kita pakai etika. Ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, kira-kira apa yang selama ini menjadi tantangan? Misalnya begini, kita kan misalnya pada masa COVID, murid-murid yang yang mendaftar itu misalnya sedikit, sedangkan kita ini butuh guru yang banyak, terus butuh mengoperasikan sekolah, apalagi kita kan sekolah swasta, pasti itu dananya dari kebanyakan dari Nah, bagaimana Ibu mengatasi itu? Atau tantangan apa yang menjadi hambatan buat Ibu untuk menghadapi kasus tersebut? Ya, kita kasih gambaran dulu sama mereka yang kayak mana keadaan kita. Nah, kalau masih mau melanjutkan ini, oke. Kalau enggak, ya silakan. Kita nggak memecat. Kalau mau dengan duit sedikit, kita lanjut ambil. Berarti itu udah jawabannya dah. Untuk masalah dilema itu yang dicontohkan tadi, misalnya ternyata pada saat pendaftaran sekolah itu murid kita yang terima sedikit, sedangkan siswa kita kan harusnya banyak karena kita swasta, otomatis ada dana-dana yang kita ambil dari wali murid, sehingganya kalau pendaftarnya kurang, otomatis pemasukan kita turun. Nah, itu bisa kita sampaikan kepada kawan-kawan guru kita untuk mengurangi gaji atau pemasukan buat mereka, tetapi tidak mengurangi tenaga mereka, misalnya memecat mereka istilahnya. Ya. Nah, di sini kita sampaikan secara baik-baik bahwa pendapatan atau hasil yang kita dapat sedikit, sehingga yang kita bagikan sedikit, sehingganya kalau seandainya bisa menerima dengan ikhlas, ya mari kita bekerja bersama. Tetapi kalau dia tidak bisa menerima, ya kita ikhlaskan kalau beliau mau resign dari sekolah. Berarti itu dilemanya etika ya Bu. Itu kita memikirkan jangka waktu yang panjang. Karena kalau kita seandainya
memutuskan sama guru-guru ini, berarti untuk kedepannya kita habis gurunya. ada guru lagi. Lagian nanti pesan moral kita itu kok kita mecat orang tuh Nah, nggak iya, enak betul. gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari fakta benar kan, Benar. tapi kalau dilihat dari kondisi salah. Salah, Nah itu iya. tadi dari etika moral yang bikin kita jadi dilema. Kita mempertimbangkan jangka panjang juga. Oke. Terus apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, apalah misalnya dirapatkan dulu, dimusyawarahkan dulu? Kalau menurut hal-hal yang penting itu biasanya kami jadwalkan. Biasanya hari apa kita luangkan waktu untuk membicarakan bersama di kantor. Dijadwalkan berarti udah terencana ya Bu, Iya, ya, terencana tidak semata-mata kita sendiri Langsung, jadi kan kita tanpa- tulis dulu, Iya. kita rekap dulu apa-apa yang mau kita bahas bersama. Terus, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kawan-kawan sejawat itu sangat-sangat mendukung apapun keputusan yang saya buat. Karena semua keputusan itu saya minta pertimbangan dari teman-teman sejawat. Berarti kita tuh intinya itu keputusan itu harus dilaksanakan bersama. Iya. Jadi kalau kita mengambilnya secara bersama-sama Insya dan Allah, melaksanakannya pun akan semangat Iya, secara insya bersama. Allah kita semua bisa saling mendukung Betul. gitu. Kalau keputusan itu kita buat bersama. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dari kasus-kasus yang telah ada? Yang pertama itu kebersamaan, kemudian kekeluargaan, kemudian kekompakan dan saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling sharing setiap hari itu hal-hal yang sangat kita dapatkan di sekolah ini. Berarti intinya itu yang paling utama tuh di dalam sekolah kita itu harus ada yang namanya Kekeluargaan. kekeluargaan ya. Jadi kita merasa dalam satu instansi ini satu keluarga. Iya, Jadi betul. yang satu dapat masalah, insya Allah yang lain bisa ikut mencarikan solusinya. Nah, kalau udah merasa seperti itu, artinya itulah yang bagus. Ya, insya Allah kedepannya kita selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kekeluargaan. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga sekolah kita ini menjadi sekolah yang semakin maju, Amin, semakin insya Allah. kompak, Amin. semakin pokoknya baik. Baik, insya Allah. Amin. Terima kasih ya, Bu, ya. Banyak ya. Oke, sama-sama.